Viral aksi koboi jalanan, ojek online ditodong senjata api. Cuaca buruk kepung wilayah Bali. Menteri Keuangan laporkan hasil rapat dengan DPR ke Presiden. Institut Setiami gelar Job Fair 2025. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik, ekonomi, dan juga peristiwa. Tentunya bersama saya Selis Regar, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana diduga lapuk atap gedung sekolah SMKN 1 Cilengsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak ambruk saat proses kegiatan belajar pada Rabu siang. Akibatnya pemirsa, puluhan siswa sempat terjebak dan tertimpa reruntuhan hingga mengalami luka. Sementara petugas SAR gabungan berupaya mengevakuasi barang tas milik siswa yang tertimbun reruntuhan oleh puing. Suasana kegiatan belajar kelas berubah kepanikan saat atap gedung SMK Negeri 1 Cilengsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak ambruk pada Rabu siang. Para siswa bahkan sempat terjebak dan tertindih reruntuhan bangunan hingga harus keluar perlahan. Meski tak menelan korban jiwa, namun lebih dari 30 siswa dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka. Sedikitnya bagian atap 3 ruang kelas dan 1 atap ruang aula di lantai 2 sekolah ini ambruk dan memporak-porandakan ruangan. Sementara petugas gabungan kepolisian dan SAR langsung melokalisir area gedung. Petugas juga berupaya mengevakuasi barang dan tas milik siswa yang tertimbun reruntuhan kelas. Jadi untuk pertamanya saya lagi mendengarkan sosialisasi yang ada di sekolah di aula 1. Lalu saya mendengar suara gemuruh dari belakang. Yang saya pikir itu anak-anak sedang bercanda kan, karena pintunya terbuat dari kayu gitu. Lubuk-lubuk saya pikir seperti itu. Lalu pada saat saya melihat ke atas, tiba-tiba bangunan itu ambruk semua, menimpa anak-anak yang sedang mengikuti sosialisasi. Itu satu kondisi tadi nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, Pak. Tiba-tiba langsung gitu langsung keluar. Ini ruang kelas, ada 3 ruang kelas, kemudian 1 aula. Gitu. Nah, proses tadi itu informasinya dari pelajar yang di atas, mereka ketika sedang kegiatan belajar mengajar terdengar suara retakan panjang, bruk tiba-tiba. Korban tadi awal yang dibawa oleh ambulans secara pulang pergi itu sekitar ada 30 sampai 35. Setelah kami cek tadi dari Intel ke rumah sakit, itu ada 17 di rumah sakit Tamrin dan 1 di rumah sakit Mary, semuanya luka ringan. Pengamanan saat ini kami arahkan untuk pelajar agar menjauh dari lokasi. Kemudian saat ini tim evakuasi atau tim pembersih dari pemadam kebakaran sedang menyisir tas atau barang-barang milik pelajar atau guru yang masih tertinggal, karena rawan sekali apabila ada yang naik, karena posisi runtuhnya belum sepenuhnya runtuh, karena dia masih terikat ujung dengan ujung masih berdiri namun sudah miring. Nah, itu sangat berbahaya sehingga yang naik untuk membersihkan terbatas hanya di teman-teman dari pemadam kebakaran. Akibat kejadian ini, kegiatan siswa langsung dibubarkan untuk mengantisipasi ambruk susulan. Sementara jumlah siswa yang masih ditangani tim medis rumah sakit tersisa 17 orang dengan kondisi luka ringan. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Diduga akibat pembakaran sampah, gudang perabotan rumah tangga di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar pada Selasa 9 September 2025. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah rumah yang dijadikan gudang perabotan rumah tangga di Babelan, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar pada Selasa 9 September 2025 pagi. Material plastik yang mudah terbakar mempercepat api menghanguskan seluruh isi bangunan. Menurut pemilik Anggi, api pertama kali muncul dari samping gudang, yang diduga berasal dari pembakaran sampah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebanyak 4 unit mobil damkar dan 20 personil diterjunkan untuk menjinakkan api. Api baru berhasil dipadamkan setelah sekitar 1 jam. Saya baru pulang habis ngantar sekolah dari
prima. Pas baru nyampe sih api belum besar ya. Baru buka pas melihat api dari pembuangan kebakaran sampah ini di samping gudang. Kalau untuk infonya, berarti kita yang piket itu sebetulnya belum ada info dari masyarakat. Kebetulan info dapatnya kita dari teman yang ribut piket. Kebetulan Pak Suryadi itu lagi libur dia. Nah, kita info dapat dari kabar dia. Dikenal pasal 12. Ya. Setelah itu kita kontak pos yang di Pos Taman Kebalen, kami diluncurkan. Sambil dari Mako persiapan, jadi kita kontak ya, dari Pos Marunda, Tarumajaya. Mengangkat 3 unit. Yang perabotan ya, kebetulan emang di sini kan banyak plastiknya, jadi mungkin perkembangannya cepat banget. Beruntung saat kebakaran gudang dalam keadaan sepi, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Kecamatan Seputih, Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung digegerkan dengan kejadian terbongkarnya makam seorang lansia berusia 89 tahun. Tak hanya dibongkar, satu tali pocong jenazah lansia yang makamnya dibongkar orang tak dikenal itu ternyata hilang. Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan terbongkarnya sebuah makam di TPU Rejo Sari Mataram, Kampung Rejo Sari Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dalam video ini tampak makam milik seorang lansia bernama Taryuni itu telah tergali hingga kain kafan pun terlihat dengan jelas. Tak hanya dibongkar, satu tali pocong jenazah yang wafat pada 2 September itu pun raib. Peristiwa pembongkaran makam oleh orang tak dikenal ini terjadi pada Jumat 5 September 2025 malam dan pertama kali diketahui warga pada Sabtu 6 September 2025 siang saat melewati jalan dekat area pemakaman. Kejadian ini membuat pihak keluarga merasa sangat terpukul. Mereka pun langsung menutup kembali makam lansia yang dibongkar orang tak dikenal tersebut. Sedih betul pokoknya nggak ada bandingannya. Sedih betul, tapi gimana lagi ya, orang kayak gitu kan. Aku begitu nggak tega lah melihat itu ibuku kayak gitu, kok sampai dibongkar gitu loh. Ibuku tuh kayak mana gitu loh kan. Terus aku langsung pokoknya nggak pikir panjang, tak tutup langsung itu, tak kapannya itu tak kami itu papannya itu tak masukin lagi, patoknya tak diriin lagi. Nah terus setelah itu tak timbun lagi. Ini tali yang gini loh, yang nggak ada itu, yang pas papan itu nggak ada itu. Tali di perut malah. Terus yang berikin nih kalau di dada. Saat ini Polres Lampung Tengah masih melakukan penyelidikan dalam kasus pembongkaran makam oleh orang tak dikenal tersebut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang pemuda berusia 25 tahun ditemukan tewas mengenaskan usai terjatuh dari area parkir di lantai 5, sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Belum diketahui pasti apakah korban tewas karena nekat bunuh diri atau ada unsur lainnya. Para pengunjung di pusat perbelanjaan ITC Roximas Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis siang digemparkan oleh tewasnya salah seorang pengunjung. Korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan sudah tak bernyawa tergeletak di area parkir dengan kondisi kepala bersimbah darah. Dari hasil identifikasi yang dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat, diketahui jika korban merupakan pemuda berinisial H berusia 25 tahun. Meski diduga korban tewas karena terjatuh dari lantai 5 area parkir, namun polisi belum bisa menyimpulkan penyebabnya, apakah korban tewas karena nekat bunuh diri atau ada unsur lain yang mengarah pada tindak kejahatan. Anggota kami menerima laporan dari pihak security pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025, pukul 11.45, ditemukannya mayat yang diduga jatuh. Kita identifikasi dari tim Polsek, terus kemudian dari Babin, juga dari tim Ident Polres, menemukan bahwa ada lelaki bernama H, umur 25 tahun,
diduga meninggal karena jatuh dari tempat parkiran di ITC Roksimas. Ya. Untuk dugaan awal ini belum ada kesimpulannya, kita masih melakukan pemeriksaan. Kemungkinan masih antara bunuh diri ataupun yang lainnya, tapi masih kita lakukan pemeriksaan. Selain telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, polisi juga tengah memeriksa kamera CCTV yang ada di lokasi kejadian. Guna kepentingan penyelidikan, jasad pemuda naas itu kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSCM untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penemuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren mengejutkan warga Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Selasa 9 September 2025. Polisi menyebut ada keluarga yang mengaku anaknya hilang 2 tahun lalu dan diduga memiliki keterkaitan dengan penemuan ini. Kerangka manusia pertama kali ditemukan oleh 2 pemuda saat mengambil sawit di sekitar pohon aren yang telah tumbang. Petugas mendapati beberapa barang di dekat kerangka, antara lain celana panjang hitam, baju biru bertulisan Jasran, sebuah handphone Nokia, dan gelang aluminium silver. Kapolsek Firdaus AKP Ahmad Albar mengungkapkan bahwa pakaian dan celana yang dipakai kerangka tersebut terlihat identik dengan milik seorang remaja kelahiran 2002 yang hilang 2 tahun lalu. Namun polisi belum dapat memastikan identitasnya dan masih menunggu hasil tes DNA. Kerangka manusia tersebut segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk penelitian lebih lanjut. Natania Austria, Sinpo TV melaporkan. Aksi koboi jalanan yang menodongkan senjata api kepada seorang driver ojek online di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan viral di sosial media. Tidak hanya menodongkan saja pemirsa, pria tersebut juga melepaskan tembakan ke arah bawah atau jalan usai terlibat cekcok. Inilah rekaman video dashcam yang viral di sosial media saat driver ojek online ditodongkan senjata api oleh 2 orang pria pengendara motor di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terlihat, 2 orang pria berboncengan ini berhenti di tepi jalan dan terlibat cekcok dengan 2 pengendara sepeda motor yang merupakan driver ojek online. Tak lama berselang, pria berbaju hitam yang dibonceng tersebut mengeluarkan senjata api jenis pistol dan menodongkan ke arah driver ojek online. Usai menodongkan, pria tersebut bahkan menembakkan senjata apinya ke arah bawah atau jalan hingga mengundang perhatian warga sekitar. Driver ojek online yang suka mangkal di kawasan tersebut membenarkan adanya peristiwa ini, namun dirinya tidak mengetahui percis apa permasalahan dari keduanya. Diduga adanya perselisihan pada saat di jalan. Kejadian di jalan atau gimana, nah terakhir dipepetnya di mari gitu. Kalau kurang lebih sih begitu sih. Itu jenis senjatanya apa bang, yang abang tahu bang itu? Kalau jenis senjata sih kurang tahu ya, soal di video itu samar-samar sih. Intinya dia ngeluarin senti, sentinya ya nggak begitu gede sih. Iya, kecil. Main kecil lah gitu. Makanya, ada berapa bang yang naik motor itu bang? kalau dari yang bawa senjata senti itu driver sama penumpangnya tuh. Nah kalau dari pihak driver ojol ya 1 orang 1 motor. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini, namun videonya viral di sosial media. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Bali selama 2 hari terakhir mengakibatkan banjir di sejumlah titik permukiman padat, khususnya di wilayah Denpasar Barat. Kodam 9 Udayana bertindak cepat melakukan evakuasi warga yang terdampak bersama dengan pemerintah daerah. Wilayah yang terdampak banjir antara lain Pura Demak, Monang Maning, Tegalkerta, hingga Pasar Kumbasari. Genangan air bahkan terlihat sejak dini hari hingga siang hari. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiakto mengerahkan personil Kodim 1611 Badung beserta 4 unit perahu karet LCR untuk membantu evakuasi warga terdampak banjir. Gubernur Bali Wayan Koster bersama Danrem 163 Wirasatya dan Wali Kota Denpasar turun langsung meninjau lokasi. Adapun untuk sementara dilaporkan 2 orang korban meninggal dunia dan sudah dibawa ke RSUP Sanglah. Sebanyak 400 personel diterjunkan untuk membantu warga, termasuk dalam pencarian anggota keluarga yang hilang. Selain itu, ratusan prajurit Kodim 1611 Badung yang dipimpin Dandim Kolonel I Putu Tangkas Wiratawan turut mengevakuasi warga serta mengamankan barang-barang milik masyarakat, khususnya di Pasar Kumbasari dan Jalan Gajah Mada Denpasar. Dari Bali, Sinpo TV melaporkan.
Tak hanya itu pemirsa, banjir dan longsor yang melanda Bali akibat curah hujan yang ekstrim pada 9 hingga 10 September 2025 menyebabkan korban jiwa dan ratusan warga mengungsi. Polri bersama tim gabungan terus melakukan evakuasi serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Sedikitnya 7 orang meninggal dunia, 47 orang mengalami luka-luka, dan 237 warga terpaksa mengungsi ke lokasi penampungan. Banjir dan longsor juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, serta menutupi akses jalan utama akibat longsoran material. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menegaskan, fokus utama Polri saat ini adalah memastikan evakuasi seluruh korban dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Petugas juga menyalurkan kebutuhan dasar ke wilayah-wilayah pengungsian. Hingga kini tim gabungan masih bekerja di lapangan untuk menjangkau warga di daerah rawan longsor guna mencegah timbulnya korban tambahan. Polri mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat curah hujan masih tinggi dan beresiko menyebabkan longsor maupun banjir di sejumlah wilayah. Polri menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat serta menjaga kondisi tetap aman. Dari Bali, Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Pulau Bali mengakibatkan hampir seluruh wilayah di bagian selatan Bali dikepung banjir. Genangan air tak hanya merendam pemukiman warga, tetapi juga merusak infrastruktur, menutup akses jalan, hingga menyebabkan korban jiwa. Inilah suasana saat air bah menerjang kawasan permukiman padat penduduk di wilayah Dusun Wanasari, Desa Dauh Purikaja, Denpasar, Bali. Terjangan banjir meluluh lantakan ratusan rumah warga di RT 2, 6, 7, dan 8 yang lokasinya berdekatan dengan Tukat atau Sungai Badung. Mengantisipasi adanya korban jiwa, warga memutuskan lebih awal mengungsi lantaran debit air sungai tingginya sekitar 12 meter. Terjangan air yang tinggi di Tukat Badung hampir menyentuh jembatan penghubung dari Jalan Ahmad Yani Selatan, Jalan Maruti, Jalan Cokro Abinoto arah ke Banjar Balun dan Banjar Margajati, Denpasar Utara. Warga yang tinggal di bantaran sungai menuturkan bahwa banjir datang tiba-tiba dan ketinggian air langsung mencapai 6 meter dan dengan cepat mencapai belasan meter hingga memporak-porandakan bangunan rumah warga. Terjangan banjir bahkan meluluh lantakan ratusan bangunan rumah lantaran derasnya arus sungai. Masuk ke dalam rumah mulai jam berapa, Pak? Sekitar jam setengah 3 ya. Setengah 3 pagi itu deh. itu lagi tertidur lelap ya? Iya, itu udah yang bangunnya udah bangun banjir gitu. Banjir gitu ya, Pak ya. Ini masuknya tadi naik berapa meter, Pak? Apa sih pinggang ya? Pinggang ya, Pak ya. Orang dewasa kan. Terus untuk barang-barang yang sempat diselamatkan apa aja, Pak? Mungkin orang dokumen penting ya. Dokumen penting ya. Ijazah. Oke, akibat musibah ini ada sanak atau anggota keluarga yang menjadi korban gitu, Pak? Oh enggak, korban tidak. Semua udah ditunjukkan sama keluarga yang biasa sih. 3 pagi kira-kira. Udah airnya mulai naik. Ya. Sampai jam 4 tadi akhirnya pada mengungsi, barang-barang udah nggak bisa diselamatkan ya. Terus jam 5 udah mulai kayak gini dah akhirnya jebol semua, hancur tembok-temboknya. Ada barang satupun yang terselamatkan ya? Ya paling cuman dompet, terus HP gitu saja yang bisa diselamatkan, bisa dibawa. Kalau yang besar-besar nggak bisa ya. Karena emang tadi harusnya juga kenceng banget. Sebagian besar warga mengaku tidak sempat memindahkan surat-surat penting maupun barang-barang berharga lantaran air makin tinggi. Berdasarkan pantauan, hampir seluruh rumah warga di Dusun Wanasari terendam banjir dengan ketinggian air mencapai lebih dari 12 meter. Dari Bali, Bagus Traditya, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan. Di mana Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa
melaporkan hasil rapat perdana bersama Komisi 11 DPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan enggan menjelaskan secara detail terkait pos anggaran yang diubah. Sebab saat ini pemirsa hal tersebut masih dibahas bersama Presiden dan juga DPR. Usai rapat dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa temui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu malam. Ditanya maksud kedatangan ke istana, Menteri Keuangan ini mengaku melaporkan hasil rapat perdana bersama Komisi 11 DPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan mengaku ada beberapa hal yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Salah satunya terkait perubahan anggaran yang juga sudah disampaikan kepada DPR. Sementara itu terkait pos anggaran yang akan diubah, Menteri Keuangan belum memberikan rinciannya. Ia menegaskan angkanya saat ini belum pasti karena masih didiskusikan dengan Presiden dan DPR. Ini DPR, jadi angka-angka masih didiskusikan, jadi belum putus. Tapi kita laporan progresnya seperti apa. Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR. Masih didiskusikan. Nanti kalau saya ngomong duluan nggak boleh, salah katanya. Tapi masih diskusikan. Sudah setuju. Bukan itu, jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti ya penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan Sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, Sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya, jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Sebelumnya, Menko Purbaya Yudi Sadewa melakukan raker perdana dengan Komisi 11 DPR. Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan menyampaikan sejumlah strategi untuk menjaga rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026 tetap sehat berkelanjutan serta mampu menghadapi dinamika ekonomi global. RAPBN 2026 akan difokuskan pada 8 agenda prioritas pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, pencapaian target makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Infinite Framework Studio di Batam pada 10 September 2025. Kunjungan ini untuk mendukung penguatan ekosistem digital dan juga pengembangan sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming melakukan kunjungan ke Infinite Framework Studio di kawasan ekonomi khusus Nongsa Batam pada Rabu 10 September 2025. IFW merupakan pusat animasi dan produksi film internasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan industri kreatif di Indonesia. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital dan pengembangan sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif. Hal ini mendukung visi Asta Cita serta arah pembangunan Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada penciptaan talenta unggul. Wapres Gibran menyaksikan secara langsung pembuatan animasi yang digarap oleh talenta muda Indonesia dan melihat hasil karya IFW seperti Peter Rabbit, CoComelon Lane, dan Buffalo Boys yang sukses di pasar internasional. Selain itu, Wapres juga meninjau area produksi termasuk fasilitas live show indoor dan outdoor di IFW Studio. Ia mengingatkan pentingnya penciptaan ekosistem yang mendukung agar talenta digital dan kreatif Indonesia dapat bersaing di pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemirsa, yang melakukan panen perdana lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Kegiatan ini, pemirsa, menandai keberhasilan awal dari program budidaya lobster yang baru diresmikan setahun lalu. Dan ini menjadi bagian penting dari visi ekonomi biru Indonesia Maju. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi kerja keras seluruh pihak dan menekankan pentingnya replikasi model budidaya lobster di berbagai daerah. Gibran mengajak generasi muda untuk turut terlibat dalam riset dan inovasi sektor perikanan,
termasuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menyelesaikan regulasi untuk mencegah penyelundupan lobster. Ini saya lihat juga banyak mahasiswa ya. Ini mohon banyak libatkan lagi anak-anak muda untuk R&D, libatkan stakeholder lokal, dan tadi saya juga titip penekanan dari Bu Ketua Komisi, ini mohon perpres terkait penyelundupan segera didorong, segera difinalkan, jadi harapannya nanti tidak ada lagi kebocoran-kebocoran. Kita lihat tadi ya Bu ya, lobsternya bagus sekali, dari ukurannya dan cara-cara pengembangbiakannya udah tepat sekali. Ini tinggal ditingkatkan produktivitasnya, direplikasi, dieksekusi di tempat-tempat lain. Jadi saya kira ini sudah sangat baik, dan sekali lagi Bapak Ibu, potensi ekonomi biru kita ini luar biasa sekali. Selain lobster, Wapres juga mengapresiasi keberhasilan pengembangan berbagai komoditas bernilai tinggi di BPBL Batam, mulai dari ikan Napoleon, jet perch, bawal bintang, hingga kerapu macan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi datang dari Kabinet Merah Putih, pemirsa, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus mendorong para dokter umum untuk menggapai cita-cita menjadi dokter spesialis melalui program pendidikan dokter spesialis berbasis RSPPU atau Rumah Sakit Pendidikan Pengampu Unggulan. Sebuah kisah inspiratif datang dari Dr. Ria Masela Suki, putri daerah Asarote, lulusan Fakultas Kedokteran Undana Kupang, yang berhasil lolos menjadi peserta PPDS RSPPU Ilmu Kesehatan Mata di PMN RS Mata Cicendo. Sebelumnya, Dr. Ria bertugas di Puskesmas Tamis, Kabupaten Timur Tengah Utara. Di sana, ia melihat langsung kekosongan layanan spesialistik mata yang sangat dibutuhkan masyarakat. Salah satu kasus yang menggerakkan hatinya adalah seorang anak berusia 10 tahun dengan katarak traumatik. Awalnya, keluarga anak tersebut tak mau dirujuk ke Kupang karena kendala jarak dan biaya. Bayangkan saja, kondisi tersebut beresiko membuat anak kehilangan penglihatan dan masa depannya. Melalui program PPDS RSPPU, pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat daerah terpencil dan terluar. Sehingga layanan spesialistik yang selama ini hanya tersedia di kota besar bisa lebih dekat dengan masyarakat pedesaan. Anak umur 10 tahun dengan katarak traumatik akibat bermain bola, pada saat itu pasien dibawa ke puskesmas, diharapkan dari orang tuanya bisa mendapat penanganan di puskesmas. Namun setelah saya melakukan KIE untuk melakukan rujukan ke dokter spesialis mata yang saat itu belum ada di Kabupaten TTU, keluarga pasien menolak. Kementerian Kesehatan menegaskan program PPDS RSPPU akan terus dikembangkan. Harapannya semakin banyak dokter muda seperti Dr. Ria yang terpanggil untuk membawa layanan kesehatan berkualitas hingga ke pelipir negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melepas ekspor perdana ke Amerika Serikat di Bantul pada 9 September 2025. Sebanyak 350 keluarga penerima manfaat dari 5 kabupaten kini berdaya, bahkan produknya menembus pasar ekspor dunia. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melepas 4 kontainer kerajinan dari keluarga penerima manfaat KPM untuk diekspor ke Amerika Serikat. Pelepasan dilakukan di PT Out of Asia, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 9 September 2025. Program pemberdayaan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan PT Out of Asia, perusahaan di bawah naungan PT Mitra Adi Perkasa atau MAP yang bergerak di produk kerajinan tangan. Sebanyak 350 KPM dari 5 kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Banyumas, Cilacap, dan Wonosobo terlihat dalam produksi anyaman keranjang tempat sampah berbahan enceng gondok dan mendong. Program ini sendiri telah berjalan sejak Maret 2025, khususnya pengiriman September 2025 ke Amerika Serikat. Telah dihasilkan 12.422 produk dengan nilai mencapai 1,1 miliar rupiah. Alhamdulillah, lewat program PKH dengan ditindaklanjuti pemberdayaan di Kementerian Sosial bekerja sama dengan pengusaha, akhirnya bisa ekspor hari ini. Dan cukup besar ya, selama 5 bulan terakhir ini, mulai dari latihan sampai bisa memproduksi sesuatu, kita bisa mengekspor lebih dari 12.000 produk. Kalau ini nanti makin banyak yang bisa kita ekspor kan makin bagus. Di tengah-tengah ada perang tarif, ya ada persaingan yang sangat ketat
sekarang ini di dunia. Nah, kita bisa ekspor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah mencatat realisasi penyaluran KUR nasional di Jawa Tengah ini mencapai 30,48 triliun. Hal ini disampaikan dalam FGD penyaluran KUR di Semarang oleh Deputi Kemenko Perekonomian. Pemerintah mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat secara nasional per 31 Agustus 2025 telah mencapai 180,01 triliun rupiah atau 62,62% dari target 287,47 triliun rupiah. Jawa Tengah menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan penyaluran terbesar, yaitu 30,48 triliun rupiah atau 16,9% dari total nasional, dengan jumlah penerima sebanyak 590.316 debitur. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, dalam FGD Sosialisasi dan Optimalisasi Penyaluran KUR Al-Sintan dan KIPK di Semarang. Kalau data realisasi per 31 Agustus, total penyaluran KUR itu sekitar 180,01 triliun dari target 287,47 triliun. Dan sekarang kami juga harus lapor tidak hanya jumlah Pak Wakil Gubernur. Jadi di hari ini ada sidang kabinet, yang kita laporkan juga adalah jumlah debitur yang telah menerima. Jadi per tanggal 31 Agustus tadi realisasi sebesar 180 itu setara dengan 307 juta debitur. Nah, sampai dengan akhir tahun kami punya target 4,2 juta debitur, Pak Wakil Gubernur. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin mengapresiasi capaian ini dan berharap KUR dapat memperkuat sektor pertanian maupun industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Semoga menambahkan kemajuan yang tadi sudah disampaikan bahwa di Jawa Tengah untuk penyaluran atau penyerapan KUR, alhamdulillah kita yang terbaik. Tentu atas nama pemerintah, atas nama pribadi, ya monggo buat aplaus Bapak Ibu sekalian. Ini bukan saya saja yang bekerja, tapi ini kerja keras Bapak Ibu yang ada di Himbara maupun himpunan bank daerah. Tentu atas nama pribadi atau atas nama pemerintah saya senang dengan agenda kali ini. Mungkin hari ini kita untuk mendiskusikan, mengkonkretkan pemikiran-pemikiran terhadap bagaimana penyerapan KUR yang tadi sudah disampaikan nominalnya besar. Yang dari Al-Sintan dan KUR padat industri saja itu nominalnya sudah lebih dari 200 triliun. Karena tadi ada 198 triliun ditambah 20 miliar atau 20 triliun tadi? 20 triliun ya. Artinya itu lebih dari 200 triliun tingkat nasional. Dan tentu Jawa Tengah tadi disampaikan penyerapannya terbaik. Pada acara tersebut dilakukan penyerahan simbolis kredit Al-Sintan kepada beberapa pelaku usaha, diantaranya Toto Rusdianto, Bank Jateng, 505 juta rupiah, Anto BRI 550 juta, Kaharudin Mandiri 520 juta, dan Ahmad Samsul Hadi, BNI 540 juta rupiah. Jawa Tengah diharapkan terus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah agar memberikan perlindungan dasar untuk para pengemudi transportasi online dengan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 16.800 per bulannya. Masa modern membutuhkan juga solusi yang modern. Di tengah kondisi yang menuntut kecepatan saat ini, transportasi bagi masyarakat menjadi hal yang krusial. Kini hadir sebagai aplikasi berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam berpindah tempat. Namun sayangnya, kemudahan ini tidak diiringi dengan kesejahteraan para pekerja di bidang transportasi online. Mereka pun mengadu ke DPR bersama anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Ia prihatin dengan kondisi yang dialami oleh mereka dan akhirnya menginisiasi pertemuan antara para pekerja transportasi online dengan pimpinan DPR. Situasi mungkin bisa lebih kondusif untuk Indonesia karena mereka ini
pengemudi roda 2 dan roda 4 kalau saya tidak salah ada sekitar 9 juta. Dan sebagian mereka adalah orang-orang dengan pendidikan sarjana S1, S2 juga ada ya. Jadi 50%-nya kurang lebih seperti itu. Ini adalah suatu hal yang progresif. Mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo mendengarkan dan mengabulkan rekomendasi. Audiensi ini menjadi langkah lanjutan dalam upaya memperjuangkan regulasi yang berpihak pada jutaan pengemudi transportasi online di Indonesia yang hingga kini masih bekerja dalam ketidakpastian hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pelaku Ranmor dengan Sempi, informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan terkait peristiwa di mana geram lantaran maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan Cibubulang, Bogor, Jawa Barat. Kawanan spesialis pencurian bersenjata Airsoft Gun berhasil diringkus dan menjadi bulan-bulanan warga. Inilah video amatir warga yang merekam sesaat setelah aksi pencurian kendaraan bermotor berhasil diamankan warga di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan senjata Airsoft Gun berhasil ditangkap warga hingga sempat menjadi bulanan-bulanan massa. Nampak warga kesal lantaran kerap terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan tersebut. Pelaku kini diamankan di Polsek Cibung Bulang, Polres Bogor. Pencurian kendaraan bermotor awalnya terjadi di Kampung Kaung Gading, Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Sempat kepergok sang pemilik motor saat motornya dicuri, kemudian korban dan warga mengejar pelaku sejauh 18 km dari lokasi kejadian, hingga berhasil ditangkap warga. Di daerah Pamijahan, Desa Cibitung Selatan, untuk TKP-nya. Terus pada saat melakukan perbuatan, si tersangka diketahui oleh keluarga korban, jadi teriakin maling, akhirnya dikejar. Pada saat pelaku lari meninggalkan TKP berboncengan, yang ditangkap ini atas nama S, dia sebagai joki tugasnya. Lantas begitu dikejar sampai dengan di depan Grand Mulia perumahan Sukamaju, terpepet, akhirnya dia terjatuh dan dia melarikan diri masuk ke dalam tempat pembuatan kayu-kayu bangku ada furnitur. Kawanan pelaku yang berjumlah 2 orang membawa senjata api jenis Airsoft Gun berhasil diamankan. Namun satu pelaku berhasil melarikan diri. Naasnya pelaku menjadi bulan-bulanan warga hingga dikeroyok massa lantaran kesal kerap terjadi pencurian roda 2 di wilayahnya. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, aksi koboi jalanan yang menodongkan senjata api kepada seorang driver ojek online di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan viral di sosial media. Tidak hanya menodongkan saja pemirsa, pria tersebut juga melepaskan tembakan ke arah bawah atau jalan usai terlibat cekcok. Inilah rekaman video dashcam yang viral di sosial media saat driver ojek online ditodongkan senjata api oleh 2 orang pria pengendara motor di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terlihat, 2 orang pria berboncengan ini berhenti di tepi jalan dan terlibat cekcok dengan 2 pengendara sepeda motor yang merupakan driver ojek online. Tak lama berselang, pria berbaju hitam yang dibonceng tersebut mengeluarkan senjata api jenis pistol dan menodongkan ke arah driver ojek online. Usai menodongkan, pria tersebut bahkan menembakkan senjata apinya ke arah bawah atau jalan hingga mengundang perhatian warga sekitar. Driver ojek online yang suka mangkal di kawasan tersebut membenarkan adanya peristiwa ini, namun dirinya tidak mengetahui percis apa permasalahan dari keduanya. Diduga adanya perselisihan pada saat di jalan.
kejadian di jalan atau gimana. Nah terakhir di PPT di Mari gitu. Kalau kurang lebih sih begitu sih. Itu jenis senjatanya apa bang? Yang abang tahu bang itu? Kalau jenis senjata sih kurang tahu ya, soalnya di video itu samar-samar sih. Intinya dia ngeluarin senti. Sentinya ya nggak begitu gede sih. Iya kecil. Main kecil lah gitu. Makanya, ada berapa bang yang naik motor itu bang? kalau dari yang bawa senjata senti itu driver sama penumpangnya tuh. Nah kalau dari pihak driver ojol ya satu orang satu motor. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini, namun videonya viral di sosial media. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Bali selama 2 hari terakhir mengakibatkan banjir di sejumlah titik permukiman padat, khususnya di wilayah Denpasar Barat. Kodam 9 Udayana bertindak cepat melakukan evakuasi warga yang terdampak bersama dengan pemerintah daerah. Wilayah yang terdampak banjir antara lain Pura Dembak, Monang Maning, Tegalkerta, hingga Pasar Kumbasari. Genangan air bahkan terlihat sejak dini hari hingga siang hari. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiakto mengerahkan personil Kodim 1611 Badung beserta 4 unit perahu karet LCR untuk membantu evakuasi warga terdampak banjir. Gubernur Bali Wayan Koster bersama Danrem 163 Wirasatya dan Wali Kota Denpasar turun langsung meninjau lokasi. Adapun untuk sementara dilaporkan 2 orang korban meninggal dunia dan sudah dibawa ke RSUP Sanglah. Sebanyak 400 personel diterjunkan untuk membantu warga, termasuk dalam pencarian anggota keluarga yang hilang. Selain itu, ratusan prajurit Kodim 1611 Badung yang dipimpin Dandim Kolonel I Putu Tangkas Wiratawan turut mengevakuasi warga serta mengamankan barang-barang milik masyarakat, khususnya di Pasar Kumbasari dan Jalan Gajah Mada Denpasar. Dari Bali, Sinpo TV melaporkan. Banjir dan longsor yang melanda Bali akibat curah hujan ekstrim pada 9 hingga 10 September 2025 menyebabkan korban jiwa dan ratusan warga mengungsi. Polri bersama tim gabungan terus melakukan evakuasi serta memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Sedikitnya 7 orang meninggal dunia, 47 orang mengalami luka-luka, dan 237 warga terpaksa mengungsi ke lokasi penampungan. Banjir dan longsor juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, serta menutupi akses jalan utama akibat longsoran material. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menegaskan, fokus utama Polri saat ini adalah memastikan evakuasi seluruh korban dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Petugas juga menyalurkan kebutuhan dasar ke wilayah-wilayah pengungsian. Hingga kini tim gabungan masih bekerja di lapangan untuk menjangkau warga di daerah rawan longsor guna mencegah timbulnya korban tambahan. Polri mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat curah hujan masih tinggi dan beresiko menyebabkan longsor maupun banjir di sejumlah wilayah. Polri menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat serta menjaga kondisi tetap aman. Dari Bali, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras yang terus mengguyur wilayah Pulau Bali mengakibatkan hampir seluruh wilayah di bagian selatan Bali dikepung banjir. Genangan air tak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga merusak infrastruktur, menutup akses jalan, hingga menyebabkan korban jiwa. Inilah suasana saat air bah menerjang kawasan permukiman padat penduduk di wilayah Dusun Wanasari, Desa Dauh Purikaja, Denpasar, Bali. Terjangan banjir meluluh lantakan ratusan rumah warga di RT 2, 6, 7, dan 8 yang lokasinya berdekatan dengan Tukat atau Sungai Badung. Mengantisipasi adanya korban jiwa, warga memutuskan lebih awal mengungsi lantaran debit air sungai tingginya sekitar 12 meter. Terjangan air yang tinggi di Tukat Badung hampir menyentuh jembatan penghubung dari Jalan Ahmad Yani Selatan, Jalan Maruti, Jalan Cokro Abinoto arah ke Banjarbalun dan Banjar Margajati, Denpasar Utara. Warga yang tinggal di bantaran sungai menuturkan bahwa banjir datang tiba-tiba dan ketinggian air langsung mencapai 6 meter dan dengan cepat mencapai belasan meter hingga memporak-porandakan bangunan rumah warga. Terjangan banjir bahkan meluluh lantakan ratusan bangunan rumah lantaran derasnya arus sungai. Masuk ke dalam rumah mulai jam berapa, Pak? Sekitar jam 2:30 ya. Setengah 3 pagi itu. Itu lagi tertidur lelap ya? Iya, itu kayak wah bangunnya udah kita bangun banjir gitu. Banjir gitu ya, Pak ya. Ini masuknya tadi naik berapa meter, Pak? Apa sih pinggang ya? Pinggang ya, Pak ya. Orang dewasa kan. Terus untuk barang-barang yang sempat diselamatkan apa aja, Pak? Mungkin orang yang penting ya.
Dokumen penting ya. Ijazah. Oke, akibat musibah ini ada sanak atau anggota keluarga yang menjadi korban gitu Pak? Oh enggak, korbannya tidak. Semua di rumah udah diuntukkan seperti keluarga yang biasa sih. 3 pagi kira-kira. Sudah airnya mulai naik. Iya. Terus sampai jam 4 tadi akhirnya pada mengungsi, barang-barang udah nggak bisa diselamatkan lah. Terus jam 5 udah mulai kayak gini dah. Akhirnya jebol semua, hancur tembok-temboknya. Ada barang satupun yang terselamatkan ya? Ya paling cuman dompet, terus HP gitu saja yang bisa diselamatkan. Bisa dibawa. Kalau yang besar-besar nggak bisa gitu. Karena emang tadi arusnya juga kenceng banget. Sebagian besar warga mengaku tidak sempat memindahkan surat-surat penting maupun barang-barang berharga lantaran air makin tinggi. Berdasarkan pantauan, hampir seluruh rumah warga di Dusun Wanasari terendam banjir dengan ketinggian air mencapai lebih dari 12 meter. Dari Bali, Bagus Traditya, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi angkat bicara perihal pernyataan pengunduran diri Wakil Ketua Komisi 7 DPR Rahayu Saraswati dari Parlemen. Bambang mengatakan pemirsa pihaknya menghormati keputusan tersebut. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi, membenarkan terkait pengunduran diri salah satu fraksinya, Rahayu Saraswati, sebagai anggota parlemen. Bambang menyebut pihaknya menghormati langkah Rahayu Saraswati yang mengundurkan diri dari DPR. Dirinya menyebut fraksi Gerindra akan mencermati terlebih dahulu dan menindaklanjuti sesuai dengan kaedah dan ketentuan undang-undang. Hadir di fraksi Partai Gerindra pada siang hari ini, kami ingin menjelaskan terkait semalam beredar video yang diupload oleh salah satu anggota kami, Saudara Rahayu Saraswati, terkait permintaan maaf dan kronologis apa yang mendasari beliau mengajukan pengunduran diri. Prinsipnya kami fraksi dapat menghormati dan juga akan mendalami proses ke depan. Kita harus juga menjunjung tinggi asas-asas prinsip demokrasi. Bagaimanapun Saudara Sarah mendapat mandat dari daerah pemilihan Jakarta 3 meliputi Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Di sana kami mendapatkan suara sekitar 227.000 dan sebagian adalah mandat yang diberikan masyarakat dari 3 wilayah tersebut kepada kader kami yang bernama Saraswati Rahayu. Nah, untuk itu, untuk menindaklanjuti terkait apa yang sudah disampaikan beliau, kami fraksi akan menindaklanjuti sesuai dengan kaedah dan ketentuan undang-undang, karena beliau adalah anggota DPR dan juga merupakan kader partai. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR, fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati, menyatakan mengundurkan diri dari legislatif. Pengunduran diri tersebut diketahui melalui akun Instagram miliknya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Komisi 5 DPR, pemirsa berencana akan mengusulkan pengetahuan tanggap bencana masuk ke dalam kurikulum sekolah. Usulan tersebut agar bisa membentuk karakter anak sejak usia dini. DPR RI berencana mengusulkan pengetahuan tanggap bencana masuk ke dalam pembelajaran kurikulum sekolah. Anggota Komisi 5 DPR Musa Rajeksyah mengatakan, pengetahuan tanggap bencana dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar bisa membentuk karakter tanggap bencana dalam diri anak sejak usia dini. Rajeksyah menyebut pengetahuan tanggap bencana juga berguna bagi generasi selanjutnya, sehingga bisa lebih cepat menanggulangi bencana
dan memberikan pertolongan penyelamatan nyawa seseorang. Ya kita ngelihat yang ada di bawah Komisi 5 itu Basarnas ya, kaitan juga untuk penanggulangan bencana dan penyelamatan kaitan bencana alam ataukah bencana dari transportasi laut dan segala macam. Saya melihat hal ini dengan keterbatasan juga anggaran yang tidak begitu banyak di Basarnas, dan kemarin kita melihat juga BMKG juga ada pelatihan-pelatihan untuk tentang bagaimana cuaca dengan nelayan. Saya menyampaikan kalau hal ini penting tidak hanya sebatas program dari kementerian atau badan, tapi juga perlu juga pengetahuan untuk usia dini anak-anak kita. Ini yang lebih efektif adalah kalau kita memasukkan ini dalam kurikulum belajar dalam mata pelajaran dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, supaya karakter tanggap bencana ini terbangun dari anak-anak kita dari mulai usia dini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Institut Setiami menggelar Job Fair 2025 di kampus Jakarta dengan tema Walk-in Interview Konseling Karir. Lebih dari 100 lowongan kerja dibuka dengan puluhan perusahaan nasional dan internasional yang terlibat. Institut Setiami Jakarta sukses menggelar Job Fair 2025 dengan tema Walk-in Interview Konseling Karir yang berlangsung pada 11 September 2025. Acara ini memberikan peluang bagi mahasiswa dan juga alumni untuk mengenal lebih dekat dunia profesional serta memperluas akses ke berbagai kesempatan kerja. Job Fair menjadi bentuk nyata komitmen institusi Setiami dalam mendukung pengembangan karir lulusan. Dalam agenda ini lebih dari 100 lowongan kerja tersedia dan dibuka untuk mahasiswa serta alumni. Kegiatan ini juga menghadirkan kampus hiring serta terbuka untuk sponsorship dan juga peserta umum. Rektor Institusi Setiami, Profesor Silviana Murni, menyebut Job Fair tak hanya membuka lowongan, namun juga diiringi kerjasama dengan perusahaan nasional dan juga internasional. Sebanyak 24 perusahaan tergabung, mulai dari sektor logistik, perbankan, hingga industri asal Jepang dan juga Belanda, yang juga memberikan pelatihan dan edukasi untuk mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Murni, Rektor Institut Setiami. Alhamdulillah, kita hampir tiap satu semester selalu mengadakan Job Fair. Job Fair ini bukan hanya membuka peluang pekerjaan, tetapi juga kita memang membuat semacam MOU dan perjanjian kerjasama dengan beberapa perusahaan. Kita pernah menghadirkan 117 perusahaan, dan hari ini betul-betul yang sudah tinggal melakukan kerjasamanya, artinya ada perjanjian kerjasama dan action langsung, yaitu ada 24 para perusahaan-perusahaan yang akan digabungkan kita. Baik itu dari Jepang, kemudian dari Belanda, dan dari beberapa bank-bank juga ikut bersama kita. Dan ini tentu saja disesuaikan dengan kondisi prodi yang ada di kami, seperti logistik. Jepang datang dengan perusahaan-perusahaan logistiknya. Nah, ini juga termasuk perusahaan-perusahaan yang akan meningkatkan secara edukasi di anak-anak. Melalui agenda rutin yang juga digelar setiap semester, Institut Setiami berupaya membekali mahasiswa dengan pengetahuan, magang, dan juga pengalaman langsung di lapangan. Dengan demikian, lulusan diharapkan makin berkualitas, profesional, dan juga siap terjun di dunia kerja. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.